Nah, ini merupakan untuk part kedua dari klasifikasi makhluk hidup. Jadi ini yang part kedua yang lebih Ibu tekankan ada di plante atau di tumbuhan. Nah, plante dia itu dibagi menjadi 3, ada bryophyta, pteridophyta, dan spermatophyta. Itu apa, Bu? Untuk bryophyta dia itu adalah keluarga lumut-lumutan. Nah, ini merupakan tumbuhan lumut. Kayak lumut. Nah, lalu untuk pteridophyta dia itu adalah paku-pakuan. Paku-pakuan. Lalu spermatophyta dia itu adalah tumbuhan berbiji. Oke, seperti itu. Jelaskan di papan nggak jelas. Lalu untuk bryophyta itu cirinya itu apa aja? Yang pertama, dia itu tubuhnya berupa talus. Tubuh talus. Akar, batang, dan daun semuanya semu. Lalu yang ketiga yaitu belum memiliki berkas pembuluh. Atau kalau misalnya ada berkas pembuluhnya itu pasti tunggal. Lalu selain itu dia itu berkembang biaknya dengan spora. Dan dia ada pergiliran keturunan. Nah, Ibu jelaskan dulu khusus yang lumut, tubuhnya talus. Nah, akar, batang, dan daunnya semu. Maksudnya gimana? Dia ada bentukan seperti akar, ada bentukan seperti batang, dan ada juga yang menyerupai daun. Tapi dia bukan yang sejati. Jadi itu pura-puranya seperti itu. Bentuknya mirip seperti itu. Dan makanya dia disebut dengan akar, batang, dan daunnya semu. Lalu dia belum memiliki berkas pembuluh. Kayak xilem dan phloem. Semisal dia punya, pasti dia cuma punyanya satu, antara xilem saja atau phloem saja, nggak punya satu kelompok jadi satu. Lalu dia berkembang biak hanya dengan spora dan ada pergiliran keturunan. Maksudnya pergiliran keturunan itu gimana, Bu? Maksudnya pergiliran keturunan, jadi dia itu ada pergiliran dari yang vegetatif ke generatif dan begitu sebaliknya. Lalu yang selanjutnya ada pteridophyta. Untuk yang pteridophyta, dia ada ciri-cirinya, akar, batang, dan daunnya ini sudah sejati. Aduh, panjang banget. Lalu dia itu masih sama seperti ini, dia berkembang biak dengan spora. Lalu dia sudah memiliki berkas kalau ini belum, dia sudah punya. Tapi dia masih tidak bisa menghasilkan bunga dan buah. Jadi dia tidak punya bunga dan tidak punya buah. Ya ampun, miring banget.
Jadi untuk yang Chaereudophyta bedanya apa? Bedanya kalau di lumut dia akar batang dan daunnya masih semu. Di sini akar batang dan daunnya sudah sejati. Di sini masih spora, masih spora untuk perkembangbiakan. Dan ini ada lebih maju lagi. Sebelumnya untuk yang lumut dia belum memiliki berkas pembuluh, sedangkan untuk di paku-pakuan dia sudah memiliki berkas pembuluh. Nah, kenapa yang paku-pakuan belum disebut sempurna? Karena dia masih belum bisa menghasilkan bunga dan buah. Oke ya. Lalu sekarang kita ke Spermatophyta. Untuk yang Spermatophyta dia itu kan dibagi dari dua, ada Gymnospermae dan ada Angiospermae. Untuk yang Gymnospermae dia itu disebut dengan tanaman atau tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan untuk Angiospermae dia adalah yang berbiji tertutup. Bedanya apa? Gampang. Kalau gym biasanya kalau orang di gym tempatnya senam bajunya terbuka, jadi ingatnya ini yang berbiji terbuka, berarti sisanya ini yang tertutup. Nah, untuk yang gymnos ini cirinya yang pertama bijinya tidak dilindungi daging buah atau daun, pokoknya di dalam buahnya nggak ada bijinya gitu. Nah, yang kedua, bunganya masih dalam bentuk strobilus. Contohnya apa? Kalau di gymnos itu contohnya ada pinus. Contohnya ada pinus merkusi. Nah, untuk Angiospermae, sekarang yang Angiospermae ya, dia atau yang disebut dengan berbiji tertutup. Nah, di berbiji tertutup ini dia dibagi lagi menjadi dua. Ada yang disebut monokotil atau yang disebut dengan dikotil. Nah, ini sudah ya, silakan dicatat terlebih dahulu karena habis ibu hapus. Oke, sudah ya, sudah dicatat, bisa di pause juga untuk videonya. Untuk yang Angiospermae tadi itu dibedakan, nanti dibagi menjadi dua. Jatuh. Ada monokotil dan ada juga dikotil. Nah, kita ngelihat bedanya monokotil sama dikotil dari beberapa macam. Kita urut ya dari atas sampai bawah. Pertama dari daun. Untuk daunnya si monokotil ini biasanya sejajar atau melengkung. Seperti ini. Maksudnya sejajar atau melengkung itu gimana, Bu? Lihat tulang daunnya. Ini Bu zoom. Nah, dia ke arah yang sama. Nah, ini disebut sejajar atau melengkung. Cuma bedanya kalau ini daunnya seperti ini. Oke, dia melengkung, disebut melengkung. Tapi tulang daunnya jenisnya sama. Nah, sedangkan kalau dikotil, dia tuh ini. Menyirip. Kenapa disebut sirip? Karena dia itu bentuknya seperti tulang ikan. Lalu disebutnya gini juga.
Itu apa? Itu contohnya di singkong atau pepaya. Nah, itu menjari. Kenapa disebut menjari? Dia seperti tangan kita. Loh, bentuknya menjari. Ini menjari. Seperti itu. Oh, dilihat dari daun. Lalu kalau dilihat dari batang. Kalau dilihat dari batang, si monokotil ini kecil gitu biasanya. Kenapa kecil? Karena dia tidak ada kambium. Sedangkan untuk dikotil kebanyakan dia itu besar. Karena dia ada kambium. Seperti itu. Tapi ada beberapa tanaman yang sebenarnya dia dikotil tapi dia tidak ada kambium atau kecil gitu. Contohnya ada di pepaya. Oke, itu ada pengecualian. Sudah, dari daun dan batang sudah, Ibu hapus lagi. Jangan lupa untuk dicatat. Kalau mau dicatat boleh videonya nanti di pause. Batang, habis batang ada bunga. Bunga untuk monokotil dia bisa seperti ini. Dikotil yang biasanya kita gambar ketika SD. Bedanya apa? Kalau monokotil bunga itu pasti kelipatan 3. Sedangkan kalau dikotil itu kelipatan 2, 4 dan 5. Seperti itu. Terus kalau dilihat dari jumlah kotiledon, kalau mono kotiledonnya 1, kalau dikotil ada 2. Seperti itu. Sangat gampang. Kalau monokotil Ibu kasih contoh. Jagung, paling gampang jagung. Kalau dikotil Ibu kasih contoh paling gampang mangga. Kalau mau ngelihat kotiledon 1 sama 2 itu gimana Bu? Jagung bijinya. Biji jagung kita pecah dari 2 kan nggak bisa. Ya kan? Dia udah 1 itu. Tapi kalau mangga pernah lihat kan di bijinya kan nelakep gini dari 2. Kita pecah gini dia bisa jadi 2. Nah, itu salah satu cirinya dari dikotil. So easy seperti itu. Lalu untuk yang hewan, khusus hewan gak akan Ibu lanjutkan lagi. Biasanya hewan cuman keluar seperti itu tadi aja. Oke ya. Sekian dari Ibu untuk klasifikasi makhluk hidup. Silakan dilanjutkan di part selanjutnya, yakni kunci dikotomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.